Silahkan yang lain, mungkin ada yang ingin mempresentasikan lagi RPP-nya atau video pengajarannya. Ya, ya silakan Pak Sukardi. Jadi Pak Sukardi RPP dari ya, Bu? mana Pak? Dari Ya. Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan juga, Ibu. Oh, Sulawesi Selatan juga ya? Iya, Bu. Oke, silakan Bapak. Oh, maaf, Halo? apakah sudah tampil? Ini sedang melakukan presentasi. Oke. Sudah tampil ya, Ibu ya? Iya, sudah. Kelas 4 Ya, ya ini. ya, Bu. Oke. Ini sebenarnya Ya Pak, RPP, silakan. oh maaf, sebenarnya ini RPP luring yang di sekolah, tapi di ini ya, Oh, ada Bapak pakai luring jadi, ya? nah maksudnya RPP-nya luring, kemudian kami rubah jadi daring, Bu. Jadi daring gitu ya? Iya, Oke, iya. silakan. Ah, Karena baru pertama kali bikin. kelas 4 semester 1. Tema 4 ya? Iya, Ibu. Jadi tema 4, subtema 1, kemudian pembelajaran 1, materi pokoknya IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Ya. Kemudian ada kompetisi dasarnya dari IPA, ada 2 di sini, 3.8 menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Kemudian yang kedua, melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya. Kemudian di sini indikatornya mengidentifikasi pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam, memberikan contoh kegiatan menjaga kelestarian sumber daya alam. Yang lanjut ke itu, Bu, kompetisi dasar mengidentifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan masyarakat di bidang pekerjaan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Kemudian indikatornya menuliskan perbandingan jenis pekerjaan sesuai tempat hidup penduduk. Yang kedua, menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan masyarakat. Halo? Pekerja. Pak Sukardi kayaknya suaranya hilang Oh iya, ini. Bu, maaf. Cek. Iya. Ada? Ya. Oke. Ya, jadi ya oke. Menyajikan Ya. hasil identifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan masyarakat di bidang pekerjaan sosial, budaya, dan lingkungan sekitar. Melaporkan jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggal penduduk dalam bentuk tulisan. Bahasa Indonesia menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra cerita dongeng. Jadi di sini menilai tokoh yang terdapat di dalam cerita. Kemudian mengomunikasikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra yang dipilih dan dibaca sendiri secara lisan dan tertulis yang didukung oleh alasan, mendeskripsikan tokoh melalui gambar dan teks tulisan. Jadi ada pun tujuan pembelajaran, ini ada 6. Jadi setelah berdiskusi, siswa mampu menginformasikan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam dalam bentuk peta pikiran. Kemudian tujuan kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu memilih satu kegiatan yang dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam dengan lengkap. Kemudian yang ketiga, setelah membaca teks dan mengamati gambar tentang pekerjaan di pegunungan, siswa mampu membandingkan jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar mereka dalam bentuk diagram Venn. Yang keempat, setelah membaca teks dan mengamati berbagai gambar tentang pekerjaan sesuai tempat tinggal masyarakat, siswa diharapkan mampu membuat laporan tentang jenis-jenis pekerjaan sesuai tempat tinggalnya masing-masing dalam bentuk kolom pada kertas A4. Jadi setelah membaca cuplikan cerita tentang Keong Mas, jadi bisa diganti nih. Yang kemarin saya sudah ganti, nanti direvisi di ini Pak, mohon maaf Ibu. Ini ceritanya tadi lupa diganti, sebenarnya di sini adalah tempat bermain yang hilang. Saya ganti ceritanya. Siswa mampu menilai tokoh yang ada di dalam cerita dengan detail. Nah, setelah membaca cuplikan cerita tentang
taman bermain yang hilang, siswa mampu mendefinisikan toko melalui gambar dan tulisan dengan detail. Kemudian materi pelajaran menjaga kelestarian sumber daya alam, jenis pekerjaan di sekitar, dan menilai dan mendeskripsikan toko dari suatu cerita. Metode pembelajaran, demonstrasi, diskusi, belajar mandiri, dan studi kasus, dan lain-lain. Jadi di sini kombinasi metode pembelajarannya. Kemudian media dan alat bahan. Sebentar Pak, Iya, Bu. Pak Silakan. permisi Pak Sukardi, biar Iya, Bu. sekalian ingat ya. Tujuan pembelajaran di yang nomor 5 itu Pak, coba ke atas lagi Bapak, agak ke atas. Ya, dari tujuan pembelajaran ini. Ya. Nomor Ini 5 itu setelah menilai itu maksudnya gimana Pak? menilai toko, Ibu. Maksudnya ini menilai karakter toko. Menilai karakter toko yang ada dalam cerita. Maksudnya gini Pak, biasanya itu kan dalam tujuan pembelajaran itu kata operasionalnya harus jelas gitu loh. Ya, kata operasionalnya itu Bapak bisa lihat di cek aja di taksonomi Bloom itu ya. Kata-kata operasional di taksonomi Bloom itu apa gitu ya. Nah, itu aja yang mau biar nggak lupa gitu. Langsung aja. Ya, silakan Pak. Iya, Bu. Ya, jadi ini nanti di nomor 5 sebentar saya supaya lebih gampang istilah yang dipelajari nanti. tepat Pak ya. Ya, Bu. Kata operasionalnya dicari yang tepat. Oh iya, Bu. Jadi saya blok aja nanti yang direvisi ya. Iya. Oke, terima kasih, Bu. Ya. Ya, jadi lanjut sampai di mana tadi? Alat dan bahan. Ini medianya ada video, Bu, gambar. Jadi saya platformnya saya tulis di sini Zoom dan Google Meet, WA Group, karena Zoom dan pilihan. Google Meet dan Zoom itu adalah pilihan. Namun pada praktik pembelajaran kemarin saya gunakan Zoom Cloud Meeting dan WA Group untuk penyerahan tugas-tugasnya itu melalui WA Group. Sebentar Pak, kemudian ya, dulu Pak sekaligus. Ya, silakan, Bu. Untuk media nanti dicek lagi ya. Yang namanya media itu sebenarnya apa sih? Media itu kan adalah segala sesuatu yang bisa memberikan informasi. Ya. Apakah Zoom, Google Meet, WA Group ini termasuk media? Ini kayaknya bahan ya. Ya, itu kan hanya sebagai alat, ya, alat untuk menunjang pembelajaran. Kalau media itu kan ada sesuatu apapun, misalnya laptop, handphone itu bisa jadi media ketika Bapak mengajarkan tentang komputer. Komputer misalnya ada apa tuh namanya? Ada keyboard. Ini itu sebagai media karena ada informasi. Tapi kalau pas Bapak menggunakan video PPT, PPT menampilkan video PPT, pada saat itu laptop sebagai alat. Ya. Oh iya. Jadi ini saya udah rubah langsung, Ibu ya. Jadi medianya video, gambar, dan PTT melalui PTT. PPT atau PTT? PPT, PTT. PowerPoint. Ya, PPT. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Jadi laptop dan HP ini dengan Zoom itu jadi alat tambahan ya, Bu ya. Kemudian metode pembelajaran itu menurut Ibu Nurmina gimana, Bu? Jadi ini biar langsung aja dari perangkatnya. Itu ada studi kasus. Ya, Pak Sukardi. Ya, Ibu, silakan. Ini studi kasus ini maksudnya apa ini studi kasusnya? Studi kasus kemarin kan kalau pembelajaran luring biasanya itu kita mempelajari sebuah kasus kejadian seperti karena di sini ada pelestarian sumber daya alam, biasanya itu lebih ke ini semacam bencana yang terjadi. Bencana, kerusakan lingkungan contohnya. Ya, kerusakan lingkungan contohnya begitu. Oh, itu dijadikan studi kasus untuk tujuannya
mengamati menjaga ya ini. kelestarian Ini sumber ada daya. demonstrasi, diskusi secara luring. Kalau demonstrasi dalam bentuk apa ini demonstrasinya? Oh, demonstrasi dalam mata pelajaran bahasa Indonesia kah ini? Oh, ini demonstrasinya dibuka ya. Kayaknya enggak ada kalau anu. Ya, jadi diskusi dan belajar mandiri. Ya, Ya. karena biasanya kalau metode pembelajarannya demonstrasi, Nah, ini luring berarti tatap muka secara langsung. iya Bu. Jadi kayaknya enggak bisa kalau Ya. luring, daring. Nah, kalau daring nggak bisa kan? Kalau demonstrasi di video kan gitu. Ya, biasanya seperti itu, tapi karena mungkin terlalu ribet caranya Terlalu seperti panjang itu. waktunya. Iya, iya, terlalu panjang waktunya. Ya. Ya, bisa mungkin demonstrasi tapi mungkin dalam video-video singkat seperti itu ya. Apalagi ini kalau misalnya dalam bahasa Indonesia itu bermain peran atau kalau gimana ini demonstrasinya? kalau misalnya hasil diskusi dibacakan dari perwakilan itu termasuk cuma bukan demonstrasi ya. Karena sepertinya kalau demonstrasi kita semacam mempraktikkan sesuatu ya. Mempraktekkan? Misalnya mendemonstrasikan cara-cara kerja sesuatu itu mungkin termasuk demonstrasi ya Bu. Oh, jadi ini dari segi keterampilan ya, Ya, demonstrasi. maksudnya saya bertanya, maksudnya itu demonstrasi termasuk yang itu ya Bu ya? Kalau biasanya saya ngajar demonstrasi itu praktek ya. Iya, maksudnya iya. Jadi Ya, soalnya kalau di praktek daring demonstrasi itu. Jadi susah siswa diterapkan ya. ya, cuma kalau untuk daring sepertinya mungkin agak susah karena gimana ya? Kecuali ini individu. Ini Mungkin sistemnya simulasi individu ya Bu atau maksudnya. kelompok. Oh iya iya iya. Oke lah, saya buka itu lah Bu yang Iya, susah. demonstrasi sama Ya. dengan simulasi juga, Bu. Iya sama. Sama, tapi dalam Ya. pembelajaran biasanya kan kalau siswa diminta mempraktekkan kembali mungkin. Iya. Didemonstrasikan, misalnya siswa diminta membaca puisi. Kalau dalam Ya. bahasa Indonesia. Atau demonstrasi percakapan. Iya. Iya ya Bu. Jadi itu saya buka demonstrasinya, tinggal ini diskusi, belajar mandiri dan ini dari studi kasus masih bisa masuk ya Bu? Studi kasus. Kalau masalah lingkungan ini hasil menurut saya, apakah Bapak itu memberi sebuah penugasan? Karena di dalam metode pembelajaran itu kan sebenarnya kalau Bapak ingat itu kan ada yang berdasarkan pemberian informasi. Jadi misalnya dengan metode ceramah, tanya jawab, demonstrasi. Itu pada saat memberi informasi gitu loh. Jadi informasinya Bapak itu apakah dengan ceramah, tanya jawab, demonstrasi. Terus kemudian berdasarkan pemecahan masalah. Bisa dengan metode brainstorming, diskusi kelompok, terus kemudian panel, forum debat, simposium. Nah, kalau berdasarkan penugasan, ya ada metode kelompok kerja, metode studi kasus. Makanya kita ya mungkin dipaparkan secara menyeluruh dulu, karena studi kasusnya itu di mana, penugasannya untuk si siswa itu di mana, nanti kita lihat coba. Ya. Jadi sumber belajarnya dari buku tematik berbagai pekerjaan kelas 4, buku tematik terpadu kurikulum 2013, kemudian buku pena ya, dan ada internet dan slide PowerPoint. Di sini ada kegiatan pembelajaran, pendahuluan. Jadi di sini guru menyapa siswa, menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa melalui Zoom dan juga kombinasi dengan WA Group. Jadi di sekolah ada WA Group untuk satu kelas. Jadi di sini bisa diinformasikan untuk pembelajaran yang akan dipelajari, kemudian
diminta siswanya untuk masuk ke aplikasi Zoom. Dan siswa diajak berdoa. Jadi berdoanya di rumah masing-masing sebelum memulai pembelajaran daring. Kemudian mengulas sedikit materi yang telah disampaikan di hari sebelumnya. Kemudian motivasi menginformasikan tema yang akan dipelajarkan, memberikan gambaran tentang manfaat materi, menyampaikan tujuan dan strategi pembelajaran. Kemudian di kegiatan inti, jadi ada kolaborasi, langkah-langkah problem based learning dan scientific. Jadi ada mengamati, peserta didik diminta untuk mengamati video yang berkaitan dengan pelajaran ini. Saya langsung menyajikan video untuk disimak. Jadi videonya diputarkan melalui Zoom meeting. Kemudian setelah mengamati video, jadi di sini guru menyajikan beberapa pertanyaan kepada peserta didik, yaitu karena videonya berkaitan dengan tumbuhan T atau tempat tumbuhan T. Jadi guru menanyakan apa manfaat T. Ini ada beberapa 3 pertanyaan, kira-kira di mana T tumbuh, kemudian pekerjaan apa saja yang terlibat sehingga T dapat sampai ke konsumen. Kemudian di sini siswanya kemudian diajak untuk membuka buku pelajaran dan membaca teks tanpa hidup tamanan T. Jadi dihubungkan dengan video tadi. Jadi guru kemudian membahas jawaban-jawaban dan menyimpulkan bersama. Kemudian tanaman dan tanah adalah sumber daya alam, harus dijaga keberadaannya, penggunaan yang berlebihan dan merugikan makhluk hidup. Kemudian di sini menalar, siswa kemudian diajak untuk menyimpulkan nilai-nilai yang perlu dimiliki sehubungan dengan pelestarian alam dan sumber daya alam. Kemudian guru dapat menguatkan materi dengan menunjukkan video animasi upaya menjaga kelestarian sumber daya alam. Jadi di sini ditayangkan kembali video. Nah, di sini siswa diminta mengisi peta pikiran yang ada di buku. Jadi ini penugasannya, penugasan kelompoknya ya. Jadi siswa diberikan kesempatan untuk bertanya tentang cara pengisian sebelum mengerjakan. Jadi tanya jawabnya melalui WA group. Jadi langsung memberikan sebuah peta pikiran dan ditugas ini penugasan kelompok. Kemudian siswa mulai mengisi peta pikiran dan mendiskusikannya dengan teman satu kelompok. Ya, jadi guru memberikan bimbingan di ini diskusinya melalui WA group. Kemudian selanjutnya mengkomunikasikan, siswa diminta menyampaikan hasil diskusinya melalui aplikasi Zoom. Jadi kita lanjutkan ke Zoom. Jadi dapat memberikan kesempatan kepada seluruh siswa untuk bertanya lebih lanjut mengenai materi yang sedang dibahas. Jawabannya tidak diberikan secara langsung, melainkan memberi kesempatan siswa lain untuk menjawab. Jadi guru dapat menguatkan jawaban-jawaban yang ada dan memberikan penguatan kepada seluruh siswa mengenai pentingnya menjaga keseimbangan alam dan sumber daya alam. Kemudian untuk menambah pemahaman siswa jenis-jenis pekerjaan, siswa diminta mengamati gambar dan berdiskusikan pekerjaan di sekitar perkebunan T. Jadi guru dapat mengajukan pertanyaan terkait gambar pada buku siswa di halaman 4. Jadi siswa juga membuka bukunya, kemudian di halaman 4 itu ada gambar pada buku siswa. Kemudian guru meminta siswa untuk berdiskusi dengan kelompok kecil tentang pekerjaan melalui chat aplikasi WA grupnya. Jadi di sini tentang pekerjaan-pekerjaan, ya minta berdiskusi tentang kelompok kecil tentang pekerjaan melalui chat aplikasi. Jadi maksudnya di sini adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa dan penghasil barang yang ada di sekitar lingkungan siswa tersebut. Kemudian ada di sini mencoba. Siswa diajak bertukar pikiran untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Jadi siswa kemudian diajak untuk menyimpulkan nilai-nilai yang perlu dimiliki sehubungan dengan pelestarian sumber daya alam. Jadi siswa diminta untuk
mengisi peta pikiran yang ada di dalam buku sebelumnya. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang pengisiannya. Kemudian guru dapat memberikan satu contoh jawaban yang memberi gambaran yang jelas. Kemudian guru menunjuk satu atau dua siswa untuk menyampaikan hasil diskusinya, lalu memberi penguatan kepada seluruh siswa mengenai pentingnya menjaga keseimbangan alam dan sumber daya alam guru. Jadi guru menunjuk satu atau dua siswa untuk menyampaikan hasil diskusinya, lalu memberi penguatan kepada seluruh siswa mengenai pentingnya menjaga keseimbangan alam dan sumber daya alam. Guru dapat memberi kesempatan kepada seluruh siswa untuk bertanya lebih lanjut mengenai materi yang sedang dibahas. Jadi guru ini sudah tadi dibahas bahwa guru tidak memberikan jawaban langsung, namun memberi kesempatan kepada siswa lain untuk mencoba menjawab pertanyaan yang diajukan oleh temannya. Jadi guru dapat menguatkan jawaban-jawaban yang ada. Jadi ini beberapa menambah pemahaman siswa tentang jenis-jenis pekerjaan. Guru mengajak siswa untuk mengamati gambar video melalui slide dan berdiskusi tentang pekerjaan di sekitar perkebunan teh. Jadi guru dapat mengajukan pertanyaan berikut dan mengembangkan apabila perlu. Kemudian gambar apa yang kalian lihat? Perkebunan teh, pemetik teh. Siswa dapat menjawab kemungkinan lainnya. Apa tugas masing-masing pekerjaan tersebut? Jadi disajikan di sini gambar tentang pemetik teh, kebun teh, dan pengemasan teh. Siswa dan guru mendiskusikan jawaban-jawaban yang ada. Jadi guru melanjutkan pelajaran dengan menyampaikan informasi bahwa tumbuhan bisa membantu manusia menjaga lingkungan. Sampaikan kepada siswa bahwa mereka akan membaca cerita tentang bagaimana tumbuhan berpengaruh terhadap keseimbangan alam. Kemudian di sini mengomunikasikan, siswa diminta untuk mengerjakan tugas nomor 5. Jadi nomor 5 pada buku siswa di halaman 11. Ini penugasan mandiri. Kemudian mintalah mereka untuk mendeskripsikan gambar yang dihasilkan. Tulisan harus meliputi alasan pemilihan tokoh, komentar tentang tokoh, alasan suka atau tidak suka. Jadi di sini ada bacanya tokoh dalam cerita Taman Bermain yang Hilang. Jadi berhubungan dengan hutan bakau yang rusak. Guru menyampaikan pada siswa untuk membaca teks tentang fakta tanaman bakau. Ini dalam tanaman bakau, tentang kerusakan tanaman bakau. Kemudian siswa kemudian diminta menuliskan jawaban dari pertanyaan yang ada dan dikumpulkan melalui WA Group dengan cara dipoto. Jadi tugas siswa dipoto dan dikirim melalui WA Group. Kemudian siswa diminta untuk mengisi tabel berikut secara individu dan mengumpulkan mandiri. Ya, Jadi agak cepat Pak, ya, ke bawah. ya, sumber daya alam. Ya, penutup, silakan bisa dibaca Pak. Ya, peserta didik diberi kesempatan untuk Ya, menanyakan ini hal-hal yang penutup. Ya, penutup. Ini ada beberapa penutupnya. Kegiatan Ya. tindak lanjut dalam pemberian tugas. Semuanya melalui aplikasi WA ini karena Zoom-nya sudah ditutup tadi. Nah, kemudian jenis-jenis penilaian. Ya. Ini ada apa ini? Penilaian pembelajaran bentuk observasi. Ya, ya. Jurnal. Ada tes tertulis dan praktik. Tes praktiknya pemetaan pikiran dan diagram Venn di bentuk rubrik. Kemudian lampiran penilaian sikap KI1 dan KI2. Ini ada tentu alternatif penilaian sikap, teliti tanggung jawab, lanjut perkembangan sikap. Jadi ada nama peserta didik, catatan perilaku ini biasanya di sementara proses belajar berlangsung. Kemudian penilaian pengetahuan ada kisi-kisi tes KD2. Jadi ini ada kompetisi dasarnya, nomor soalnya. Butir soal dalam Paskorang juga tertera. Kemudian ada program remedial, pengayaan, penilaian keterampilan. Ya. Ya, ini Bu. Terima kasih. Balik lagi ke soal tadi Pak, coba yang jelaskan itu tadi ke atas lagi Pak. Lagi. Ya ini.
Ini soalnya ya Pak ya, yang ke arah kognitifnya ini ya. Iya, Bu. Ini Iya, Bu. evaluasinya nanti menggunakan ini ya. Sebenarnya polisi ini sudah ada perubahan untuk dievaluasi, Bu. Tapi belum sempat dirubah ini. Karena Ya intinya kemarin kan gini di... Pak, Bapak memberikan silakan. hmm, Iya, Bu. ya Bapak memberikan materi tadi banyak stakeholder thinking skill semuanya, tetapi dievaluasi malah keterampilan melakukan penilaian hasil belajar yang berbasis HOTS-nya nggak kelihatan gitu loh. Oh, yang ini ya, Bu ya. Ini hanya ini kan pengertian gitu maksudnya. Iya. Bisa dipahami ya Pak maksudnya? Iya, Bu. Jadi Mengerti, seperti Bu. Ibu Samsiah tadi, dia kritikalnya udah dapat gitu di beberapa contoh tadi ya mensintesis, menganalisa dia udah dapat gitu loh. Biasanya menganalisa kan dari soal-soal mungkin dalam bentuk cerita gitu, kemudian dianalisis gitu ya. Jadi mungkin itu aja sih kalau ya terus model pembelajaran yang dipakai ini apa coba tadi? Karena tadi ada kelompok ya. Ya, Bu, ada kelompok, diskusi kelompok, ada tugas sendiri. Di dalam sintak di kegiatan intinya itu, coba ke atas lagi Pak. Panjang punya Bapak nih ya. Panjang sekali, Bu. Bapak menggunakan model atau pendekatan apa gitu di dalam ke atas lagi Pak? Ke atas lagi. Di kegiatan inti ya, Bu. Ya coba ya ini kegiatan inti coba sepintas saja ke bawah terus. Ini, Bu. Selanjutnya mengamati ya terus. Ini masih Menanya. explore kan, mengamati, menanya. Ya, Bu. Coba elaborasinya mana elaborasinya? Menalar. Habis. Ya. Oke, jadi silakan Bu Nurmina, saya lagi mau mengamati dari metode yang dia gunakan, terus kemudian coba ke atas lagi Pak tadi, yang harus disesuaikan dengan apa yang dia sampaikan dalam kegiatan inti ini. Yang studi kasusnya itu tidak terlihat di mana studi kasusnya yang dalam bentuk metode penugasan tadi. Ke atas lagi Pak. Ke atas. Lagi Pak, ke atas. Pak Soekardi. Jujur itu di Panom tuh jadi kayak ibu. Halo Pak. Oh ya. Ya, yang pertama di tujuan pembelajaran itu tadi sesuaikan Pak ya operasionalnya yang tepat apa. Terus ya jangan kalau menurut saya itu satu kata kerja, jangan membuat dua kata kerja dalam satu tujuan pembelajaran. Seperti tujuan nomor 2, setelah berdiskusi, siswa mampu memilih satu kegiatan yang dapat menjaga. Memilih itu juga menurut saya agak kurang tepat gitu loh. Bisa mungkin Bapak membedakan memilih kegiatan yang tepat, membandingkan mungkin atau seperti apa maksud Bapak ini? Memilih satu kegiatan. Yang tujuan pembelajaran ya, Bu ya?
Memilih itu lebih ke arah C berapa dia memerlukan, memilih. Menentukan, Pak. Ya, nanti Bapak gini aja saran saya untuk Pak Sukardi, nanti Bapak cek lagi di sebentar aja itu di taksonomi Bloom. Nanti di situ banyak kata operasional yang biasa digunakan dalam sebuah tujuan pembelajaran tertentu. Jadi Bapak langsung lihat kalau di C1 itu apa kata operasionalnya, C2 apa, C3, C4, C5. Bapak tinggal sesuaikan mau ke arah mana ini nanti gitu ya. Terus kemudian itu yang di tujuan, tolong disesuaikan. Nggak perlu, ya nggak perlu banyak tujuan pembelajaran jika waktunya yang diinginkan singkat gitu. Ibu, Bapak bisa beberapa tetapi semuanya tercover di dalam kegiatan inti dan juga dalam evaluasinya juga mengena gitu loh. Bapak di sini tujuan pembelajarannya HOTS, tetapi di dalam evaluasinya penilaian yang berbasis hasil belajar penilaian hasil belajar yang berbasis HOTS-nya malah nggak ada gitu. Jadi nggak ada pencapaian untuk mengukurnya itu gitu. Terus kemudian stakeholder thinking skill itu seharusnya udah di atas C3 gitu ya. Nanti cek lagi ya Pak ya di operasionalnya itu lebih tepat. Terus kemudian ke bawah lagi Pak. Iya Bu, di tujuan pembelajaran dan untuk evaluasi. Ya, di evaluasinya nanti disesuaikan. Terus kemudian metodenya Pak, metode. Nah, yang kita tadi. Ya, jadi ini Bu, mohon maaf untuk kegiatan intinya masih bisa dikurangi ya Bu ya? Ya, silakan saja. Sebenarnya kan yang penting Bapak bisa menyampaikan dalam satu perangkat pembelajaran itu secara runut dari kegiatan pendahuluan, inti, penutup sesuai dengan tujuan gitu. Jadi disesuaikan lagi metode pembelajarannya Pak. Terus kemudian studi kasusnya malah saya nggak lihat di penugasan Bapak gitu loh. Misalnya nggak nampak studi kasusnya. Ya, misalnya Bapak menyampaikan suatu gambaran tentang apa gitu, terus kemudian analisis thinkingnya jalan gitu. Studi kasus dalam sebuah gambaran yang mereka bisa menilai, menganalisis dan lainnya. Terima kasih Bu. Metodenya bukan kelompok ya Pak ya. Kalau itu model pembelajaran kelompok gitu. Metode kelompok kerja mungkin maksudnya ya Pak ya, atau gimana? Ya. Model pembelajaran kooperatif ya, kelompoknya kelompok apa? Kelompok kerja atau apa gitu. Kelompok belajar ya? Kelompok. Ya. Maksud Bapak yang mana? Cek lagi nanti metode pembelajaran itu ya, metode diskusi kelompok atau maksud Bapak itu metode kelompok kerja. Nah, itu beda gitu. Ya, mungkin dari saya itu aja Bu. Disesuaikan intinya dengan apa yang di kegiatan inti, jangan ditambahin, dikurangi, disesuaikan dengan apa yang Bapak akan lakukan, karena kesesuaian itulah yang nanti akan dilihat di dalam video, di dalam praktek mengajarnya. Ya, silakan terima kasih Bu. Ya. Ya, terima kasih Bu Titin ya. Saya kira yang disampaikan Bu Titin itu udah udah mencakup semuanya lah. Ya. Jadi kalau membuat RPP, kalau bisa disederhanakan ya, disederhanakan. Itu sesuai dengan apa yang ingin kita ajarkan. Memang dari saya lihat Bapak tadi ini panjang banget ya RPP-nya ini Pak Sukardi, karena mencakup berapa mapel itu? 3 mapel ya, 3 mata pelajaran ya. Itu 1 kali pertemuan. Ini kayaknya kalau untuk diajarkan semua kayaknya nggak cukup waktu ini Pak. Jadi tujuan pembelajarannya juga terlalu banyak ya. Itu sementara tidak semua peserta didik itu bisa langsung nangkap semua
yang ingin kita sampaikan. Nah, jadi ya Pak ya, seperti metode pembelajaran tadi itu sudah diperbaikin ya, karena tidak nampak studi kasusnya. Saya kira tidak perlu dimasukkan kalau tidak ada studi kasusnya, ya. Iya, Bu. Bagaimana, Pak? Ya, Bu. Terima kasih, Bu, masukannya. Jadi metode tadi kemudian ya tujuan pembelajarannya. Itu videonya kalau saya perhatikan videonya itu tadi tentang video tentang cara menanam teh ya. Ini tentang lingkungan teh, Bu. Ada melibatkan beberapa pekerjaan di dalamnya situ dan manfaat teh selain diminum juga mencegah erosi. Di sana di videonya dibahas semua itu. Tujuannya ya. Ya. Manfaat tanaman teh itu ya. Oh Ya, iya, ada hubungannya dengan IPS ya. Ya, ada dengan pekerjaan juga. Saya kira tadi masukan dari Ibu Titin mungkin sudah jelas ya Pak ya. Jadi mungkin itu aja yang saya tambahkan. Ya Bu, terima kasih banyak Ibu. Mungkin saya itu aja Bu Titin yang saya sampaikan. Ya, intinya sependapat dengan Bu Nurmina, artinya sederhana tapi tercapai semua apa yang diinginkan dalam tujuan, dalam kegiatan gitu ya Pak ya. Terus kemudian juga alat evaluasinya itu juga jangan di depannya hostnya udah jalan, di kegiatan intinya juga jalan, tapi di evaluasinya malah hanya nggak terlihat gitu loh ya. Ya itu aja Pak Sukardi, terima kasih. Masih ada 8 orang lagi nih Bu. Ya, Bu. Terima kasih banyak Pak Bu. Terima kasih banyak Ibu. Berarti ini sekaligus semua akan ya Bu. diperbaiki insya Allah.